Bapak Ibu, para tojin sekalian yang terkasih, di kesempatan saat ini kami di dalam acara Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan, kita bersama mengikuti di dalam materi yang akan saya sampaikan, yaitu dari agama Konghucu. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama berdoa untuk mengawali acara ini hingga berjalan dengan lancar. Marilah kita dengan sikap pausimpakte di dalam memasuki doa. Kehadirat Wang Tien Sangti, Kalik semesta alam, di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Gongce dipermuliakanlah. Ya Wang Tien, pada saat ini kami bersama melaksanakan acara Cahaya Rohani di dalam Batik TV Pekalongan ini. Kiranya apa yang akan kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua untuk kehidupan sehari-hari dan bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia ini. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati dipermuliakanlah. Kami yakin Dien senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Wang I Sangti Wei Dien Yute Sancai. Nah, para pemirsa Batik TV yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul menuntut diri sendiri dan memperbaiki kesalahan. Apa yang dimaksud dengan menuntut diri sendiri? Yang dimaksud dengan menuntut diri sendiri yang pertama adalah dalam keluarga, yaitu harus ada sayang dan kasih. Tetapi kalau tidak dapat terbalas, apakah benar-benar itu tulus? Yang kedua, di dalam pekerjaan, bila memerintah orang tidak menurut, apakah perintah sudah berlandaskan kebijaksanaan? Itu yang perlu kita koreksi. Di dalam persahabatan, bila kita tidak disukai atau dijauhi, apakah kita tidak menghormati? Apakah perilaku kita tidak dapat dipercaya? Nah, dari ini semualah yang perlu kita tuntut untuk diri sendiri. Bapak Ibu tojin sekalian yang kami hormati, sebelum berlanjut, marilah kita simak dan kita baca di dalam kitab suci Sesu, yaitu Luan I jilid 15 ayat 21. Yang tersirat sebagai berikut. Luan I jilid 15 ayat 21. Nabi bersabda, seorang jinje menuntut diri sendiri, seorang rendah buti atau xiaoren menuntut orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini salah satu ayat yang disabdakan oleh Nabi Gongce bahwa kalau kita seorang kuncu atau seorang susilawan, seorang yang berbudi, itu selalu menuntut diri sendiri. Tetapi seorang yang xiaoren atau seorang yang rendah budi, dia selalu menuntut orang lain. Nah, seperti apa yang tadi telah saya sampaikan, ke-1, ke-2, ke-3, itu semua adalah untuk menuntut diri sendiri. Apakah kita sudah benar dengan kita tidak memberikan, yang pertama memberikan kasih tapi tidak diterima dan tidak terbalas? Apakah yang kita berikan itu kita sampaikan sudah dengan ketulusan hati? Nah, para tojin sekalian, Bapak Ibu,
Yang kedua yaitu bagaimana memperbaiki semua kesalahan itu. Yang pertama, setelah kita mengetahui semua bahwa kita ada kesalahan, contohnya kalau kita memberikan kasih sayang kepada keluarga dan tidak menerima respon, itu tadi yang ditanyakan, apakah benar-benar kita memberikannya kasih sayang itu dengan tulus. Apa yang perlu kita perbaiki? Yaitu kita harus berani jujur. Kita harus berani jujur kepada diri sendiri. Benarkah apa yang kita lakukan sudah betul dan sudah tulus? Kalau kita tahu apa kesalahan kita, kita berani memberikan penilaian kepada diri sendiri bahwa itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari situlah kita bisa tahu. Yang kedua, di dalam melakukan pekerjaan, kalau kita menuntut dan memerintah bawahan dan mereka tidak menurut, itu pun harus kita memeriksa diri sendiri. Apakah saat kita memerintah itu penuh dengan kebijaksanaan? Bisa saja kita memerintah tapi dengan marah-marah, kita dengan sikap arogan. Apakah anak buah atau bawahan kita bisa menurut? Nah, itu kembali kita harus introspeksi kepada diri sendiri, sudahkah kita menyampaikan perintah itu dengan baik, berlandaskan kebijaksanaan. Yang ketiga, di dalam persahabatan. Bila kita tidak disukai, apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, akan saya teruskan setelah jeda sesaat. Jangan kemana-mana, kita kembali ke acara Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Kembali di dalam acara Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Bapak, Ibu, para tojin seiman yang kami kasihi, tadi kita telah berbicara berkaitan dengan melakukan kesalahan. Yang pertama tadi yaitu di dalam keluarga, lalu di dalam pekerjaan. Yang terakhir tadi akan kita bahas yaitu yang berkaitan dengan persahabatan. Para tojin sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sering di dalam persahabatan ada yang kita tidak sukai, ada yang orang tidak menyukai kita, ada juga yang sering menjauhi kita. Yang perlu kita koreksi, yang kita perlu periksa pada diri sendiri, apakah kita bersalah? Apakah ada yang kita lakukan tidak sesuai? Nah, apakah itu para Bapak Ibu sekalian yang terkasih? Kita harus memeriksa apakah kita memperlakukan sahabat atau kawan kita dengan tidak hormat. Bisa saja apakah kita memperlakukan sahabat kita dengan perilaku
yang tidak dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu, saudara seiman yang terkasih, kembali kita harus memeriksa diri. Apakah perilaku ini sudah kita lakukan? Yaitu memeriksa tadi kembali, kalau kita memang belum menghormati dengan sahabat dan kawan kita, saat itulah kita harus jujur bahwa kita belum berlaku hormat, belum berlaku menyayangi, atau belum juga berlaku kita tidak dapat dipercaya oleh sahabat dan kawan. Setelah kita berani berlaku jujur, terutama kepada diri sendiri, kejujuran tidak bisa dilakukan dengan orang lain, tapi diri kita sendiri yang harus mengakui kesalahan itu kepada diri sendiri. Dan siapa yang bisa merubah? Yang merubah bisa adalah diri sendiri pula. Dan kalau kita sudah melakukan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Yaitu kita harus berani bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Dan saat itulah kita harus berani berkata jujur akan kesalahan yang kita lakukan. Itulah yang diartikan dalam tahapan memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dengan berlaku tulus dan rendah hati. Apa para tudzin, Bapak Ibu sekalian? Yaitu memohon maaf. Kita tahu memohon maaf kepada orang lain itu sangat susah sekali. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena dari permohonan maaf itulah kita akan menyadari kesalahan kita dan kita dapat memperbaiki perilaku yang kurang benar apa yang kita lakukan. Selain itu juga yang penting para tudzin, setelah kita tahu bahwa kita salah, kita keliru, kita tidak berbuat sesuai dengan ajaran Nabi Gongce, yang penting adalah segeralah memperbaiki kesalahan itu sendiri. Bapak Ibu, para tudzin sekalian yang terkasih, salah satu di dalam ayat kitab Seksu, yaitu di dalam Luan I jilid 15 ayat 30, tersirat sebagai berikut. Nabi bersabda, bersalah tetapi tidak mau memperbaiki. Bersalah tetapi tidak mau memperbaiki. Inilah benar-benar sesuatu kesalahan. Bapak Ibu, para tudzin sekalian, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita bersalah, tapi kita mau memperbaiki, itu bukan kesalahan. Itu juga sabda dari Nabi Gongce. Tetapi setelah kita tahu bahwa kita itu salah dan sudah memperbaiki, tapi diulang kembali kesalahan itu, itulah yang baru namanya kesalahan. Bapak Ibu, para tudzin sekalian, kesalahan seseorang masih bisa diperbaiki sesuai ayat Nabi. Tetapi kita juga harus memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil. Biasanya kita hanya menyadari dan mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang kita anggap kesalahan besar. Tetapi hal-hal kecil seringkali kita sepelekan. Bapak Ibu, saudara seiman yang terkasih,
kesalahan diawali dari kesalahan kecil. Kalau kita tidak memperbaiki, itu akan menjadi besar. Contoh, kalau kita kepada orang yang lebih tua dan yang harusnya kita hormatin, tapi kita tidak memberikan hormat kepada mereka, itu kita anggap hal yang tidak terlalu diperhatikan. Tapi para tujin, itu sangat berpengaruh sekali. Bapak, Ibu, saudara seiman yang terkasih, kita jeda sesaat, nanti kita akan kembali lagi di acara yang sama. Kembali di dalam acara Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Bapak, Ibu, saudara seiman yang kami kasihi, berkaitan dengan tema yang tadi saya sampaikan, yaitu menuntut diri sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Setelah tadi kami sampaikan bahwa kesalahan-kesalahan kecil harus kita perhatikan. Banyak yang mengatakan bahwa itu adalah susah. Memperbaiki hal-hal kecil yang tidak disadari itu adalah susah. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, untuk segala hal, persoalan utamanya bukan karena mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa, tapi sesungguhnya adalah mau atau tidak mau. Itulah yang menentukan keberhasilan kita untuk memperbaiki kesalahan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, sebagai ayat penutup di dalam uraian yang kami sampaikan, yaitu di dalam Luan I jilid 4 ayat 23, Nabi bersabda, seseorang yang dapat membatasi dirinya sekalipun mungkin berbuat salah, namun pasti jaranglah terjadi. Bapak, Ibu, saudara seiman yang terkasih, Nabi bersabda di sini bahwa kalau kita bisa membatasi perilaku-perilaku kita yang salah, memperkecil kesalahan, sekalipun kita berbuat salah, tetapi itu tidak akan terjadi. Kalau kita sudah bisa membatasi apa yang kita lakukan, jadi kalau misalnya kita mau melakukan hal salah, tapi kita sudah sadar bahwa ini adalah suatu kesalahan dan kita berusaha untuk membatasi, menurut Nabi Gongce, berbuat salah namun jarang. Dalam arti jarang di sini pasti kita akan banyak melakukan hal-hal yang kembali kita akan memeriksa diri, belajar kembali, karena di dalam ajaran
agama Konghucu yang utama adalah belajar. Kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari perilaku yang tidak benar, kita belajar dari hal-hal yang dilakukan orang lain. Semua kita berlaku belajar. Karena di dalam kehidupan ini kita tidak akan lepas dari kesalahan. Kita tidak akan lepas dari kekeliruan. Itu manusiawi. Tapi begitu kita tahu bahwa itu salah, bahwa itu adalah tidak benar, dan kita bisa membatasi kesalahan-kesalahan itu, itulah yang tadi dimaksud dengan Nabi Gongce, bahwa kalau kita bisa memperbaiki, mengetahui kesalahan dan kita mau memperbaiki, itu bukanlah kesalahan. Tapi bila kita sudah tahu bahwa itu salah, tapi kita masih melakukan dan mengulang kembali, itulah kesalahan yang sebenarnya. Para tujin, Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran agama Konghucu, yaitu belajar membina diri, itu hal yang paling pokok. Karena semua hal yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, semua harus kembali kepada diri kita sendiri. Apapun itu, pembinaan diri adalah yang pokok di dalam kehidupan ini. Banyak yang kita ketahuin, banyak yang kita pelajarin, tetapi yang utama adalah kembali kita memeriksa diri, mengetahui kesalahan kita, dan dari situlah kita dapat memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan. Itulah yang pokok. Kembali belajar, kita tekankan di sini, yaitu karena tema kami hari ini yaitu memeriksa diri dan memperbaiki kesalahan, kembali kepada diri kita sendiri untuk belajar membina diri. Demikianlah Bapak Ibu, saudara seiman yang terkasih, uraian agama Konghucu pada saat ini. Marilah kita tutup dengan doa, marilah dengan bersikap pausimpate. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian. Semoga kami senantiasa diberikan kesadaran diri untuk menuntut diri sendiri dan memperbaiki kesalahan, hingga kami dapat hidup di dalam keseharian senantiasa di dalam jalan suci Dien dengan bimbingan Nabi Gongce. Kami yakin Dien senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Wang I Sangti We Dien Yute. Wang I Sangti We Dien Yute. Sancai. We Te Tong Dien Sancai.